Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Sulistyo dari kelas 12 TKRO 1, nomor absen 5. Di sini akan mempresentasikan teks autobiografi diri saya untuk memenuhi penugasan autobiografi dan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang diri saya. Siapa tahu teman-teman semua ada yang ingin mengenal saya lebih dalam lagi. Untuk mempersingkat rasa ingin tahu teman-teman semua, kita mulai saja bercerita dari saya lahir ya teman-teman. Nama saya Aziz Sulistyo, biasa dipanggil Aji, dan saya benci bila dipanggil Sulis karena saya menganggap bahwa Sulis itu nama cewek. Tapi terlepas dari semua itu, saya tetap bersyukur atas nama yang diberikan oleh orang tua saya. Soalnya nama itu adalah doa dan harapan dari kedua orang tua. Saya lahir di sebuah kota yang sering disebut-sebut sebagai kota santri. Tepatnya kota Kendal. Terlahir di tanggal 15 Januari 2005 di hari Sabtu pada pukul 8 malam. Karena saya tidak terlalu ingat masa-masa kecil saya saat berumur dari lahir sampai umur 3 tahun, jadi langsung saja ke masa saya TK. Tahun 2009 saya masuk Taman Kanak-Kanak. Pertama kali saya mulai jenjang pendidikan di TK Lestari 1 Purwosari, Kecamatan Patebon. Pertama kali masuk TK dulu saya menangis karena masih asing dengan orang-orangnya. Saya merengek meminta diantarkan pulang. Tapi itu hanya terjadi di hari pertama. Pada hari selanjutnya saya mulai berbaur dengan lingkungan TK dan mulai mendapatkan teman-teman yang baru. Di sana dan yang saya ingat namanya ada Dwi, Aris, Nilda, Sinta, dan Andre. Tahun 2011 saya masuk SD, banyak hal yang saya lewati semasa saya SD. Dari mulai zamannya permainan-permainan tradisional masih ramai, contohnya yoyo, panggalan, peta umpet, kelereng, layang-layang, dan masih banyak lainnya. Di SD pelajaran yang paling saya sukai adalah olahraga. Kenapa saya suka pelajaran olahraga? Ya karena kami bisa keluar kelas dan bermain bola dengan bebas. Jadi tidak bosan karena berada di dalam kelas seharian. Oh iya, di SD saya tidak mendapatkan teman yang baru karena murid-muridnya adalah angkatan saya sewaktu saya masih TK. Tahun 2017 saya masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SMP. Saya masuk SMP di SMP Negeri 2 Patebon. Di masa-masa SMP ini saya mulai pintar berinteraksi dengan teman-teman lain, bisa bercanda dan bersenang-senang. Di masa SMP ini juga saya mulai nakal walaupun tidak berlebihan. Dan saya juga mulai mengenal rokok dan hal-hal lainnya. Saat saya kelas 2 SMP, masa-masa paling indah dan menyenangkan bagi saya. Karena pada masa ini saya pertama kalinya studi tour keluar provinsi yaitu ke Malang, Jawa Timur. Kami berangkat pada sore hari menaiki bus pariwisata dan tiba di Malang jam 3 pagi. Kami menginap di penginapan, saya lupa namanya dan kualitas ruangannya lumayan walaupun agak kotor sedikit. Paginya jam 6 kami sarapan dan jam 8 mulai menaiki bus untuk pergi ke tempat wisata yaitu Jatim Park 2. Saya banyak memotret hewan-hewan yang ada di sana, tapi sayangnya fotonya terhapus dan hanya menyisakan satu foto saja. Ya agak menyesal sih, siangnya sekitar pukul 1 kami pergi menuju museum angkot. Tiba di sana sekitar jam 2 lebih. Di museum angkot banyak sekali hal menarik mulai dari transportasi zaman dulu sampai zaman kini. Ada tempat seperti Pasar Apung, replika desa Belanda dan ada DJ-nya juga. Kami OTW pulang sekitar pukul 5 dan saya tidur. Saat bangun sudah di sekolahan esok paginya. Kelas 3 SMP tidak terlalu berkesan karena di masa ini COVID-19 mulai menyerang dan para murid dihimbau untuk tidak keluar rumah. Aktivitas belajar diubah menjadi daring. Daring awalnya cuma 2 minggu dan membengkak hingga menjadi 2 tahun lamanya. Di rumah aja tahu-tahu dah kelas 2 SMK. 2020 masuk SMK Negeri 2 Kendal. Di masa-masa SMK ini saya banyak bermalas-malasan dan menunda pekerjaan. Ini karena efek pandemi sering di rumah terlalu bebas. Saya sering dipanggil guru karena masalah tugas sampai saya kelas 3 SMK pun masih sama. Ini semua karena saya selalu menunda untuk mengerjakannya. Sungguh tidak patut dicontoh. Saya kira itu semua yang bisa saya ceritakan. Saat ini saya sedang memenuhi tugas yang belum saya selesaikan dan sedang menunggu kelulusan. Sekian cerita dari saya. Bila ada salah kata mohon untuk dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Apabila ada kata yang kurang baik, mohon untuk dimaafkan karena saya masih manusia yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.